2 udah hadir ya, Putra. Siapa itu? Always turun, apa selalu tidur ya? Adrian, bagus. IPA 3. Mahardika udah hadir. Kaila Anindya, IPA 6. Indah, hari ini bahas apa Pak? Kira-kira yang menarik bahas apa nih kira-kira nih malam ini nih? Yang dikiranya aktual. Boleh diusulkan kira-kira kita bahas apa nih malam hari ini? Untuk ngobrol-ngobrol malam hari ini. Alhamdulillah sehat. Nurmaya, IPS 2 udah hadir, terima kasih. Zaki Putra, IPA 3 ya. Ya, udah hadir Zaki Putra. Nurmaya, IPA IPS 2. Yat, siapa tuh Yat? Kabarnya alhamdulillah baik. Hotmail 11.1 hadir juga ya, udah hadir. Nur, IPS 1. Alumni 2023. Iya. Siapa nama aslinya tuh? Ya, siapa nama aslinya? Fikri Cahyo 10.3 sudah bergabung. Oh, Muhammad Taufik Ridwan. Muhammad Taufik Ridwan. Ya. 10.5 sudah hadir juga. Reisa IPA 1 ya, Reisa IPA 1. Meliana 10.3 hadir. Meliana. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Adam ya, Adam. Faras, IPS 2 sudah hadir. Faras. Navitaro. Navitaro, waalaikumsalam. Sudah bergabung. Siapa lagi? Mengirim mawar siapa tuh? Rel, terima kasih kiriman mawarnya. Waalaikumsalam. Nesha 12 IPA 1 10.3. Clara Sonia
IPS 1 ya, Clara Sonia IPS 1. Waalaikumsalam. Oh, Reza yang ngirim mawar ya, makasih. 8B Naje, apa nama aslinya itu? Raisa IPA 5. Ca, siapa? Elsa Amalia IPA 1, Elsa Amalia ya. Taya, siapa tuh? Taya ngirim mawar, terima kasih kiriman mawarnya. Zain Taya Rakel 11-1 sudah hadir. Mau pause nggak? Gedean ya pause mah ya, nggak cukup ruangannya ya. Saya mengirim mawar. Agol Fatahillah 12 IPS 1. Nur Aprilia 12 IPA 1 sudah bergabung. Nur Aprilia sudah bergabung. Kita akan ngobrol-ngobrol, menemani para siswa dalam mengerjakan tugas mungkin malam hari ini ya, sambil ngerjain tugas atau lagi santai. Boleh di-give tuh Naje the Kid, boleh. Restu sudah bergabung. Rudi Widodo sudah bergabung. Doakan saya besok mau ulangan apa tadi, aduh kelewat. Apa hukumnya orang yang selalu ngajakin gibah apa-apa? Radit 11-7 sudah hadir juga. Helen IPS 2, Dinda IPS 4 hadir juga. Selin Muhammad Alif 10-9 sudah hadir ya. Muhammad Alif. Muhammad Pidi alumni nih. Muhammad Pidi alumni. Naila Cahaya 10-3 sudah hadir. Rindu hafalan di mesin. Ayo hafalan lagi. Hukum tawuran bagaimana Pak? Will B-Boy udah ngasih bunga mawar, terima kasih. Kira-kira malam ini kita bahas apa ini yang sekiranya menarik? Ray ya, sudah, terima kasih sudah ngasih bunga mawar. Adam, orang yang pacaran. Fian mau cek kodam itu. Kelin Loki alumni SMA 4 hadir Pak, alhamdulillah bisa menyambung silaturahmi di antara kita. Allah sudah keluar masih bisa ketemu ya. Angga hadir ya, terima kasih. Materi malam ini boleh itu, kira-kira apa yang menarik untuk dibahas malam hari ini, boleh disampaikan. Arya MTS MD 9D ya, Arya. Raden, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
hukum suka sama orang. Hukum suka sama orang. Ya boleh-boleh saja, hukum mubah itu boleh menyukai. Sudah bergabung. Aca 10.3 sudah hadir ya. Aca. Assalamualaikum. Nazwa 10.3 sudah hadir. Hukum tetangga yang suka gunjingin keluarga kita itu gimana ya Pak? Menggunjing ya. Ya kita nanti catat dulu poin-poin yang akan kita bahas malam hari ini. Nanti boleh sambil jalan kita ngobrol, ketik aja itu yang mau disampaikan ya. Gunjing itu gibah ya. Halik 10.2 sudah hadir ya. Halik Ulan Nopitasari 21 hadir Pak. Ulan, menggunjing orang itu seorang dosa. Ilham IPA 6. Oh, hadir juga Ilham ya. Terima kasih Ilham udah bergabung. Ramzi IPA 5. Iya, Ramzi IPA 5. Ya, Ramzi IPA 5 benar. Agnita, ya Agnita. Iqbal. Bapak jangan dibaca komen saya, malu. Komen yang mana tuh? Cek Kodam. Kodam Jaya, Kodam apa ini? Sudah bergabung. Hukumnya kalau nikah beda agama gimana Pak? Oh, hukum nikah beda agama ya. Nanti kita coba dibahas. Boleh? Apalagi yang mesti kita bahas malam hari ini? Mengirim. Baik, sekarang sudah pukul 9 lebih 7 menit ya. Sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung. Oh, LGBT ya. LGBT. Baik, kita sambil menunggu teman-teman yang lain dalam obrolan malam hari ini, kita mulai saja ya. Iqbal IPA 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Amma ba'd. Para siswa kelas 12, kelas 10 SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, serta beberapa siswa dari MTS Miftahul Jannah yang sudah bergabung malam hari ini, juga rekan-rekan sahabat di mana saja berada, yang saya muliakan. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan
nikmat yang banyak kepada kita sekalian. Kalau kita mencoba untuk menghitung nikmat Allah, ya, maka pastilah kita tidak akan dapat menghitungnya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Itu penuh dengan nikmat-nikmat Allah. Kata Rasulullah, andaikan laut dijadikan tintanya dan pepohonan dijadikan penanya untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah, niscaya itu akan mengering laut sebelum tertuliskan semuanya nikmat-nikmat Allah itu, saking banyaknya. Rasulullah di dalam kehidupannya, sebagaimana dikatakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu an, setiap malam beliau pasti terbangun, ya, setiap malam di sepertiga malam terakhir selalu terbangun untuk menghadap Allah. Dan Rasulullah betul-betul mengamalkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah dalam Al-Quran, wa minal lail, dan dari sebagian malam, fatahajjad, ya, maka bangunlah dan bertahajudlah sebagai ibadah tambahan bagimu, nafilah, ibadah tambahan bagimu. Asa ayab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Semoga, mudah-mudahan Allah menempatkan engkau pada makom yang terpuji. Hadirin rahimakumullah. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Aisyah istrinya, Rasulullah selalu terbangun di malam hari. Padahal Nabi itu sudah dijanjikan oleh Allah jadi penghuni surganya Allah, ya. Jadi Rasulullah itu sudah dijamin oleh Allah, dia pasti masuk ke dalam surga. Tapi ibadahnya luar biasa, ya, baik yang wajib maupun yang sunnah dia kerjakan. Dan kemudian ketika setiap sepertiga malam terakhir terbangun dan selesai itu, kemudian Aisyah istrinya berkata kepada suaminya, Rasulullah, ya Rasulullah, engkau kan sudah dijamin masuk surga, tapi kenapa engkau begitu semangat untuk beribadah kepada Allah? Saking semangatnya ibadah kepada Allah, kata keterangan, sampai-sampai kakinya bengkak karena terlalu lama sujudnya lama, ya, rukunya lama. Begitu bersemangat dia memanjangkan bacaan ketika berdirinya, memanjangkan rukunya, memanjangkan sujudnya. Dan kemudian setelah selesai salat dia berdoa begitu lama. Dia beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Padahal dia sudah dimaksud bagi istighfar. Malah kata keterangan Rasulullah beristighfar sehari semalam minimal 70 kali. Ada yang mengatakan sampai 100 kali Nabi itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian ketika Rasulullah ditanya oleh
Aisyah radhiyallahu an, kenapa engkau begitu bersemangat? Kenapa engkau itu bersemangat untuk beribadah kepada Allah di tengah malam, sepertiga malam terakhir? Apa jawaban Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu an? Kalimatnya singkat. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Itu jawaban Rasulullah kepada Aisyah radhiyallahu an, istrinya. Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak bangga disebut sebagai hamba yang pandai bersyukur? Ya. Kata Rasulullah, apakah aku tidak bangga disebut hamba yang pandai bersyukur? Kenapa? Karena Rasulullah merasa begitu banyak nikmat Allah. Begitu banyak nikmat Allah yang kita terima hari ini. Coba silahkan kita cek, ya, dicek apa nikmat yang kita rasakan hari ini. Adalah nikmat kehidupan. Ya, dulu kita tidak ada, dan kemudian Allah mengadakan kita. Dulu kita mati, dan sekarang Allah menghidupkan kita. Begitu nikmatnya hidup ini. Jadi kalau ada orang yang tidak mengakui nikmat Allah dan tidak bersyukur kepada Allah, malah dia mengingkari Allah, maka Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 28-29, ya, Allah katakan, kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yuhyikum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kata Allah, bagaimana kalian akan kufur kepada Allah padahal Dialah Allah yang dulu engkau itu mati, kemudian Allah menghidupkan kalian, lalu Allah mematikan kalian, dan kemudian Allah pun menghidupkan kalian, dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Jadi nikmat yang paling awal kita terima adalah nikmat hidup ini. Ya, nikmat itu adalah nikmat yang paling awal kita terima. Kita tidak meminta hidup, tapi Allah menghidupkan kita. Dengan hidup ini kita bisa beraktivitas. Allah kasih tubuh yang sempurna, indera yang normal semuanya. Ya, mata bisa melihat, kuping bisa mendengar, lidah bisa berbicara, tangan bisa bekerja, kaki bisa melangkah, otak bisa berpikir, hati bisa merasakan, semua detak jantung berjalan semua. Itu semua adalah anugerah Allah, nikmat Allah kepada kita. Ya, jadi kalau kita menghitung nikmat Allah itu pasti kita tidak akan dapat menghitungnya. Tambah lagi setiap hari Allah ngasih makan ke kita, Allah ngasih minum, ngasih oksigen, semuanya Allah kasih. Makanya kalau orang yang pandai bertafakur tentang nikmat Allah, maka tidak mungkin dia akan mengkufuri Allah. Dia akan pandai bersyukur, dan syukur yang utama adalah dengan sikap takwa kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan dia kerjakan dengan penuh keikhlasan, dan apa yang Allah larang maka kita pun berupaya untuk meninggalkannya. Karena pada prinsipnya adalah setiap perintah Allah itu pasti baik bagi kita, dan semua yang Allah larang itu pasti buruk bagi manusia. Maka dari itu dalam hidup ini banyak tafakur, kemudian apa yang Allah perintahkan laksanakan,
dan apa yang Allah larang kita tinggalkan. Insya Allah ya, Allah akan memberikan kemudahan dalam hidup ini. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, di dalam Al-Quran Allah katakan, la in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, jika engkau bersyukur dengan nikmat Allah, maka kata Allah akan kutambah nikmat itu. Dan jika engkau kufur dengan nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat-sangat pedih. Ya, dan sekalian, kepada para siswa, para alumni, rekan-rekan, sahabat Luffy ya, masih bunga mawar. Jadi mari kita menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Allah begitu baik kepada kita, Allah begitu baik, maka kita pun harus berbuat baik kepada Allah. Jangan sekali-kali kita menzalimi Allah, mengabaikan perintah Allah. Jangan sekali-kali. Allah begitu baik kepada kita, maka kita pun harus berbuat baik kepada Allah. Ya, Fat Boy, coba ini alumni 19 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak izin berbicara agar selalu bersyukur atas tadi banyak bertafakur ya, banyak bertafakur. Lihat apa yang kita terima, yang kita rasakan, begitu banyak ya. Dan urusan material, urusan duniawi, lihatlah orang yang di bawah kita, yang punya mobil, lihatlah teman yang bawa motor, lihatlah temennya yang bawa sepeda, yang punya sepeda lihatlah temennya yang jalan kaki kemana-mana, yang jalan kaki lihatlah temennya yang tidak bisa jalan kemana-mana, harus pakai kursi roda. Yang pakai kursi roda lihatlah temennya yang sudah wafat. Kita masih beruntung ya. Julia Gladys Dadir ya. Jadi kalau kita pengen banyak bersyukur kepada Allah, maka pertama banyak bertafakur tentang nikmat Allah yang ada dalam diri kita. Apapun yang kita terima, syukuri apa yang ada. Terus yang kedua tadi, urusan duniawi kita lihat yang di bawah kita. Kalau urusan dunia kita melihat di atas kita, yang muncul adalah sifat mengeluh. Mengeluh kenapa sih orang lain sudah bisa ini, bisa itu, punya ini, punya itu, sementara kita tidak punya apa-apa misalkan ya. Nah, kalau orang yang melihat dunia dari sisi yang lebih tinggi daripada kita banyak mengeluh dan sedikit bersyukur. Malah cenderung menyalahkan Allah, kenapa kok dibeda-bedakan. Nurul Hilaliyah sudah bergabung ya, Nurul Hilaliyah. Kenapa kok dibeda-bedakan, Allah nggak adil. Teman saya hidupnya mewah, segala ada, sementara saya. Nah, itu akan membuat diri kita tidak bersyukur. Lihatlah pada teman-teman yang lebih rendah daripada kita. Kita masih untung diberikan kehidupan ya, kesehatan ya, begitu. Nah, kemudian dalam urusan ibadah, nah, kita lihat yang di atas kita ya. Uzi ya, Uzi sudah bergabung. Urusan ibadah, urusan ilmu, lihatlah orang yang di atas kita. Tadi kenapa teman saya bisa tahajud setiap malam?
Kenapa teman saya bisa sholat jamaah di masjid sementara saya tidak? Kenapa teman saya udah bisa ini bisa itu, memahami agama dengan baik, kenapa saya tidak? Itu akan memicu kita untuk memperbaiki ibadah kita, ya gitu. Itu untuk agar kita pandai bersyukur, banyak merenung, berpikir, lihatlah yang di bawah kita urusan dunianya, urusan akhiratnya, kita lihat yang di atas kita, ya gitu. Ayo Alisa, tadi yang bertanya bagaimana agar kita bersikap ikhlas, ya, bersikap ikhlas. Pertama kita harus memahami tentang perintah Allah, ya. Jadi pada dasarnya di dalam melakukan sebuah kebaikan, Allah nyuruh kita, Rasulullah juga menyuruh kita agar lakukan dengan ikhlas, semata-mata karena Allah. Jadi perintah ibadah itu dan dikatakan ibadah yang benar dan berkualitas, ada dua hal. Yang pertama, niatnya harus karena Allah, ikhlas karena Allah. Kalau nggak ikhlas karena Allah, maka kata Rasulullah, la yaqbalullahu amalan illa amal khalisan, ya, Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali amal yang ikhlas. Kalau suatu amal dikerjakan ada unsur riyanya, pamer dan sebagainya, dan ada mengharapkan bantuan balas orang lain, yaitu akan merusak keikhlasan kita. Ya, maka lakukan semua yang kita aktivitas ini yang kita lakukan adalah semuanya semata-mata karena Allah, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa wa yuqimus sholata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali beribadah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Ya, pertama memahami tentang perintah Allah. Yang kedua, jangan berharap balasan dari manusia. Lakukan betul-betul menolonglah, tidak mengharapkan bantuan manusia. Murni karena Allah, lakukan, menolong orang. Nanti urusan balasan nanti Allah. Tidak perlu diminta, Allah tahu apa yang dilakukan oleh manusia. Ya, gitu. Jadi pertama, pahami tentang perintah Allah, tentang ikhlas. Yang kedua tadi, amal yang diterima itu amal yang karena Allah. Terus lakukan suatu kebaikan tanpa berharap balasan dari siapapun, serahkan kepada Allah. Kita hanya berbuat baik, nanti urusan balasan Allah yang ngatur, ya gitu. Kemudian berikutnya tidak ada pertanyaan bagaimana agar kita konsisten dalam bertobat. Ya, baik. Bertobat itu dari kata taba, artinya kembali, ya. Kembali ke jalan yang benar. Setelah kita melenceng dari kebenaran, terperosok kepada kesesatan, kemaksiatan, kemudian kita sadar, kita kembali ke jalan yang benar dan lurus. Nah, kemudian setelah menyadari itu sebuah kesesatan, sebuah kemaksiatan kepada Allah, maka yang pertama, hentikan perbuatan maksiat itu. Ya, hentikan perbuatan maksiat itu. Hentikan perbuatan maksiat itu. Kemudian yang kedua, ada penyesalan. Ya, ada penyesalan
setelah melakukan keburukan itu ada penyesalan, menyesal kenapa melakukan keburukan itu. Yang pertama, berhenti melakukan satu keburukan, kemaksiatan. Yang kedua, menyesali apa yang dilakukannya, menyesal melakukan perbuatan itu. Nah, kemudian ikrar di hadapan Allah bahwa saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Nah, terus setelah itu konsisten di dalam melakukan amal soleh, ya. Terus amal soleh kita dilakukan, jangan kembali ke amal yang salah lagi. Dan kemudian untuk menguatkan amal soleh kita, bergaulah dengan teman-teman yang baik, yang soleh. Selalu berhubungan dengan para ulama, ya. Setelah berobat kepada Allah, menghentikan semua perbuatan dosanya, ada penyesalan, ada ikrar, tidak akan kembali lagi kepada jalan yang lurus, yang sesat itu. Perbanyak amal soleh, konsisten dalam beramal soleh. Kemudian cari teman-teman yang baik, yang mendukung perbuatan soleh itu. Insya Allah itu akan konsisten di dalam setelah kita bertobat. Jangan sampai kita sudah bertobat kemudian tomat, ya. Jangan sampai tomat, malam tobat paginya kumat. Nah, kita sudah menyatakan berpisah dengan kemaksiatan, balik lagi. Itu namanya tidak konsisten dalam bertobat kepada Allah. Jadi tetap konsisten, amal soleh lakukan, ya. Jangan terjebak kembali dalam perbuatan yang salah. Nah, kalau kita berbuat dosa, segera lakukan tobat kepada Allah. Kayaknya kita udah gak bisa tunggu lagi. Siapa itu? Ya, jadi bergaulah dengan teman-teman yang baik, terus banyak berkumpul dengan para ulama, minta nasihatnya kepada para ulama ketika ada masalah. Insya Allah itu kita akan konsisten di dalam bertobat kepada Allah. Pak, bagaimana tanggapan ketika ada pemimpin yang tidak adil, ya? Nah, itu adalah sebuah keharusan. Syarat utama pemimpin adalah pemimpin yang adil. Apa itu adil? Berpegang teguh kepada kebenaran. Kalau yang zalim melakukan pengingkaran terhadap kebenaran, jadi semua kebenaran itu dilakukan oleh seorang pemimpin yang adil. Berpihak kepada kebenaran, bukan berpihak kepada keburukan. Terus yang kedua, orang adil itu adalah tahu mana hak dan tahu mana kewajibannya. Tahu mana haknya dan tahu mana kewajibannya. Apa kewajiban pemimpin? Mengurus orang yang dipimpinnya. Sibuk mengurus rakyat, sibuk mengurus anak buahnya. Bukan sibuk mengurusi diri sendiri saja. Ya, jadi sibuk. Kenapa? Karena pemimpin tugasnya apa? Khadimul ummah. Pelayan umat. Pelayan umat. Melayani, bukan dilayani. Jadi kalau ada pemimpin yang tidak adil, harus diganti oleh yang adil. Insya Allah banyak orang yang adil. Sekalipun agak sulit, tetapi pasti ada. Ya, keadilan itu akan mendatangkan keberkahan bagi suatu bangsa. Ya, makanya di dalam hadis Rasulullah dikatakan ketika di padang mahsyar, ketika orang-orang mengalami sebuah kejadian yang luar biasa,
tidak ada tempat bernaung, panas luar biasa. Tetapi ada 7 kelompok orang yang Allah berikan naungan, akan merasakan nikmat, kesejukan yang luar biasa. Siapa di antaranya adalah imamun adilun, pemimpin yang adil, pemimpin yang menjalankan kebenaran, berpegang teguh kepada kebenaran, tidak terjebak dalam keburukan, tahu haknya, tahu kewajibannya, dia melayani umat dengan sebaik-baiknya, tanpa membeda-bedakan manusia, semua diperlakukan sama, dia makmurkan, dia sejahterakan gitu. Itulah pemimpin yang adil ya, dan disebabkan itu menjadi dambaan kita semua yang kita ingin. Pemimpin yang ada hari ini, pemimpin yang adil. Bagaimana teman meledek? Tidak boleh meledek nama orang tua, nggak boleh memanggil teman dengan nama orang tuanya, itu kebiasaan yang kurang bagus ya, dihindari. Bagaimana cara menyeimbangkan ikhtiar pada kehidupan dunia dan akhirat? Ya, harus seimbang ya. Di dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu silakan dibuka. Al-Qasas 77 ya, yang bunyinya wabtagi fi ma'atakallah daral akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya. Carilah olehmu kebahagiaan di akhirat, tetapi janganlah engkau melupakan dunia, nasibmu di dunia. Jadi akhirat kita cari, kejar, dunia pun kita cari dan kejar, tapi ingat bahwa dunia adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat ya. Sekali lagi bahwa di dalam Islam bahwa dunia adalah alat untuk mencapai tujuan, bukan tujuan. Tujuannya apa? Kebahagiaan akhirat nanti. Jadi gunakan dunia ini sarana, jembatan untuk meraih kebahagiaan akhirat ya. Jangan sibuk ngurus dunia sementara akhiratnya dilupakan. Harus jalan dua-duanya, saling mendukung. Jangan dilupakan salah satunya, harus seimbang. Doa kita gimana? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah aku kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Dunia bahagia, akhirat juga bahagia. Ya. Rama 17 sudah hadir. Oh, jadwal live kapan aja Pak? Setiap malam jam 8.30 sampai 9.30 ya. Kita akan ngobrol bareng seperti ini. Kita akan ngobrol, diskusi tentang apa saja ya, setiap malam mulai jam 8.30 sampai jam 9.30. Sekarang udah lewat 9.30 ya, nah, tadi agak telat masuknya. Sekarang berarti masih ya. Nah, gitu. Ya, jadi silakan besok bergabung lagi ya. Ya insya Allah saya akan semangat terus ya. Nah, insya Allah. Moto saya itu hidup, motonya apa? Hidup adalah ibadah dan dakwah. Ya, sepanjang hayat di kandung badan saya akan terus berdakwah. Allah menyuruh kita berdakwah. Ud'u ila sabil rabbik bil hikmah. Ajaklah olehmu manusia ke jalan Allah. Ya. Rizky Elia. Apa kabar Pak Wan? Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah sehat ya, insya Allah kita. Dan apa? Dan jin, apa itu? Iya, terima kasih. Dan jin, masih bunga mawar. Aura Pradani alumni Pak, ya Aura ya, bisa bergabung. Ya, kepada alumni silakan nanti malam besok bergabung lagi. Kita ngobrol lagi biar rasa kangen kita terobati dengan pertemuan setiap malam ini. Kita akan diskusi, kita akan ngobrol, ya insya Allah kita ngobrol ada manfaatnya ya, dapat menambah ilmu. Orang ini datang insya Allah ya, tanggal waktu insya Allah akan datang ya. Kita reunian nanti di mana tempatnya, itu di Curug, di mana tempatnya ya, insya Allah akan saya datang untuk merasa kangen. Ya, jadi sekali lagi untuk para alumni yang sudah lulus agar bisa komunikasi ya, komunikasi terus berjalan. Kita akan bertemu, kita akan ngobrol setiap malam ya, mungkin dengan tema-tema yang berbeda-beda, atau nanti ada request dari para siswa alumni, silakan kita akan bahas masalah yang aktual. Barangkali untuk pertemuan malam hari ini, karena malam waktu sudah menunjukkan pukul 10 kurang 20 menit ya, udah lewat 10 menit dari jam 10.30. Kita akhiri pertemuan malam hari ini. Semoga Allah meridhoi pertemuan kita hari ini, dan Allah menambah ilmu kita dan menambah amaliyah kita ya, gitu. Tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ke alumni yang telah bergabung, juga para siswa yang telah bergabung. Selamat tidur yang indah. Kita bangun lagi besok pagi jam 4 untuk bangun tahajud dan sholat subuh. Terima kasih.